Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Di sini saya sebagai moderator, Patan Pandrita Masoji, pemakalah Bintang Cahaya, dan Randy Ibnu Syaputra. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini dapat melaksanakan Zoom meeting untuk menyelesaikan tugas kelompok Kiki. Salawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja masuk ke materi tentang puasa. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Randy Ibnu Syaputra. Pada teman, waktu dan tempat, saya persilakan. Oke. Masuk yang pertama, pengertian puasa. Secara bahasa, puasa secara mutlak merupakan menahan diri berdasarkan dalil firman Allah. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maryam ayat 26. Puasa merupakan bagian ibadah kedua setelah sholat dalam rukun Islam. Ibadah puasa yang dimaksud ialah ibadah puasa Ramadan. Menurut Ibnu Katsir, puasa merupakan menahan diri dari makan, minum, berjima disertai niat yang ikhlas karena Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari percampuran dengan keterburukan dan akhlak yang rendah. Wahab Muhbib. Tujuan berpuasa. Tujuannya ialah membentuk muslim yang bertakwa sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bukan sebagai penyiksaan fisik dengan menahan lapar, haus, dan dahaga selama seharian penuh, dan juga pengendalian atau pengontrol nafsu kita. Dalam hidupnya, seringkali manusia menjadi budak nafsu dikarenakan rayutan setan. Bahkan dalam aliran darah manusia sangat rentan akan bujuk rayu hasutan setan. Penetapan awal Ramadan. Dalam Quran Surah Yunus ayat 5, Allah memberi kabar tentang ciptaan-ciptaannya berupa tanda-tanda yang memperlihatkan atas kekuasaannya dan keagungan kerajaannya. Allah menjadikan kekuasaan matahari pada siang hari dan kekuasaan bulan pada malam harinya. Allah menentukan pada manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan, maka mula-mula bulan itu kecil, kemudian cahaya dan bentuknya semakin bertambah, sehingga ia menjadi penuh dan cahayanya sempurnalah purnamanya. Kemudian mulailah ia mengecil hingga kembali pada bentuk semula dalam waktu sebulan lamanya.
Tata cara penentuan awal Ramadan. Menurut Ibnu Taimiyah berpendapat kata hilal diambil dari kata zadoya, tampak atau muncul, dan holaso rofa'a, mengeraskan suara. Karenanya, walaupun sudah terbit di langit, namun jika bulan tidak tampak dari bumi, ia tidak dinamakan dan atau dihukumi sebagai hilal, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, dalam hadis-hadis di antara ruqyat dan hisab sama-sama disebutkan dan diakui dalam hadis. Dalam hadis-hadis tentang puasa, perintah untuk melihat hilal diungkapkan secara jelas dan terang-terangan. Jika tidak, dimungkinkan untuk melihat hilal lantaran mendung atau tertutup kabut. Nabi memerintahkan untuk memperkirakan, menggenapkan, atau menyempurnakan hari bulan berjalan selama 30 hari lamanya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang kami bawakan. Metode penetapan awal Ramadan. Mengutip buku karya Muhaddi Basori yang berjudul Penanggalan Islam yang diterbitkan pada tahun 2013, menyebutkan setidaknya ada 5 cara menentukan awal bulan dalam kalender Islam. Berikut penjelasannya. Yang pertama, mengamati bulan sabit. Yang kedua, melihat pasang surut air laut. Yang ketiga, hisab atau perhitungan. Yang keempat, ruqyat. Yang kelima, penghitungan Jawa. Namun, pada umumnya menggunakan metode hisab dan ruqyat sesuai ketetapan dan oleh pemerintah. Macam-macam puasa wajib. 1. Puasa Ramadan adalah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, yang mana hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang sudah balik dan memenuhi syarat. Yang kedua, puasa Najar, yaitu ini adalah jenis puasa yang harus dilakukan karena adanya sebuah janji. Najar secara bahasa adalah janji. 3. Kafarat atau kifarah ialah ibadah puasa yang dilakukan untuk menggantikan dalam satu denda atau pelanggaran yang hukumnya wajib. Macam-macam puasa sunnah. 1. Puasa Arafah, yaitu ibadah puasa sunnah yang dikerjakan pada hari ke-9 bulan Zulhijjah bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, puasa Senin Kamis, yaitu seperti namanya, yakni puasa Senin dan Kamis. Maka puasa ini adalah ibadah puasa yang dilakukan khusus pada hari Senin dan Kamis. 3. Puasa Tusu'ah, yaitu puasa sunnah yang dikerjakan setiap pada tanggal 9 Muharram. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya,
yaitu tanggal 10 Muharram, atau biasa disebut puasa Asyura. 4. Puasa Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal atau setelah selesai bulan Ramadan. Puasa Syawal disebutkan bisa dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua Syawal atau dilakukan secara tidak berurutan. 5. Puasa Daud atau biasa dikenal dengan puasa selang-seling. Satu hari ini berpuasa, lalu keesokan harinya tidak berpuasa. 6. Puasa Arafah, yaitu puasa pada hari ke-9 Zulhijjah. 7. 3 hari pada pertengahan bulan. Puasa ini dikenal dengan sebutan puasa Ayyamul Bid. Dilakukan di 3 hari setiap pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Manfaat berpuasa. Pengendalian diri atau pengontrolan diri merupakan kesabaran kita dalam menahan kemauan yang berlebihan. Karena sabar merupakan bagian dari puasa. Pengendalian diri menuju kesabaran dalam menahan diri dari kemauan manusia yang berlebihan adalah dilandasi oleh niat. Niat yaitu perbuatan yang kita niatkan kepada Allah semata merupakan kajian pokok dalam membawa seorang yang berpuasa pada maqam atau kedudukan bertakwa. Karena dilandasi oleh imam dan takwa, dan ia siap untuk diperintahkan oleh Allah yang maha rahman. Ciri orang beriman akan terlihat manakala ia siap menerima perintah dari Tuhannya, tanpa memandang berat atau ringannya perintah tersebut. Dan hal itu dinyatakan sebagai wujud kepatuhan dan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berpuasa. Pertama, memperbaiki fungsi otak. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan rasa bahagia. Yang keempat, mengatasi resistensi insulin. Yang kelima, menyehatkan jantung. Terima kasih. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Randy Ibnu Saputra dan Bintang Cahaya. Mungkin itu saja penjelasan kami tentang mengenai puasa. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.